Panduan Ibadah Online GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutera. Dasar pelaksanaan ibadah online mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, Keputusan BPM SW GKI SW Jabar tanggal 16 Maret tahun 2020 dan Keputusan Klasis Priangan GKI SW Jabar tanggal 17 Maret tahun 2020. Maka ibadah GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutera diadakan secara online. Konten ini akan menjadi panduan ibadah live streaming GKI Bungur dan Pos Jemaat Alam Sutera. Untuk mendukung program pemerintah mengenai social distancing dan mengurangi kerumunan atau aktivitas sosial, maka selama bulan Mei tahun 2020, seluruh gereja di bawah GKI Klasis Priangan akan melakukan ibadah online bersama dalam koordinasi dari BPMK GKI Klasis Priangan. Ibadah-ibadah online, firman dan doa, pemahaman Alkitab dapat diikuti melalui YouTube GKI Bungur, WhatsApp dan aplikasi meeting online Zoom dan lain-lain, dengan jadwal waktu sebagai berikut. 1. Pemahaman Alkitab Komisi Dewasa, pakai Zoom pada Senin pukul 19. 2. Pemahaman Alkitab Komisi Wanita, pakai Zoom pada Selasa pukul 10.03. Pemahaman Alkitab Komisi Pemuda, pakai Zoom pada Selasa pukul 19.04. Ibadah firman doa pada Kamis pukul 18.30. 5. Pemahaman Alkitab Umum, pakai Zoom pada Kamis pukul 19.30. 6. Pemahaman Alkitab Komisi Remaja, pakai Zoom pada Jumat pukul 19. Etika beribadah online. Tubuh yang siap beribadah. Walaupun diikuti dari rumah, namun seperti sedang beribadah di gereja, kita perlu persiapkan diri untuk menghadap Tuhan dengan tubuh yang bersih dan berpakaian rapi. Sikap yang siap beribadah. Selama ibadah online, kita menunjukkan sikap selayaknya kita beribadah, tidak dengan bermain HP, mengobrol, maupun mengonsumsi makanan dan minuman. Hati yang siap beribadah. Persiapkan hati kita agar kita siap memuji Tuhan dan berdoa serta mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Penjelasan tentang live streaming. Untuk dapat mengikuti ibadah online ini, jemaat dapat mengakses YouTube Live GKI Bungur pada hari Minggu pukul 8 dan pukul 9.30. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dengan tetap beribadah dari rumah, tetap sehat dan bersih, kita turut mengusahakan kesejahteraan kota, bangsa, dunia. Untuk semua jemaat tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati jemaat semua. Preview. Selamat pagi jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini Kamis 21 Mei 2020,
Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita beribadah. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, khususnya Jemaat GKI Klasis Priangan, hari ini kita mengadakan ibadah online khusus untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Yesus. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut. Akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Ibadah ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Allah Bapa beserta dengan saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita semua. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk. Karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah pada hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Itulah tema kita yang kita ambil dari Filipi 4 ayat 4-6. Rasul Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Marilah, sebelum kita bahas lebih lanjut firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun. Juga saat beribadah secara online saat ini, di rumah kami masing-masing.
Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri. Atau mungkin kami juga menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari kami. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik, lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Saundang bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni." Salam damai untuk kita semua.
Saudara terkasih, bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 47. Saya akan membacakan pada bagian PL dan juga saudara membacakan bagian umat. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tatanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Saudara yang terkasih, kita akan memasuki pelayanan firman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari KPPK 240 bait 1. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pastikan dikasihnya. Hanya percayalah. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, kami ingin merenungkan firman-Mu dalam kebaktian kenaikan Yesus Kristus pada hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, firman-Mu bisa menyapa, sabda-Mu menguatkan, kami kembali berelasi dengan Tuhan melalui kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Berikan hikmat kepada hamba-Mu dengan tenang menguraikan firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah atau di berbagai tempat lainnya hari ini. Tuhan menolong sehingga kami semua merasakan suara-Mu ya Tuhan. Dengarkan seruan doa kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan saya landaskan dalam bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia, Yesus, membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayat 53. Demikian Injil Yesus Kristus, berbahagia kita yang membaca dan merenungkannya. Haleluya. Saudara-saudara, Shalom. Bagaimana kabar saudara? Saya berdoa saudara yang mendengar dalam kondisi yang baik. Kita punya tubuh fisik yang baik, kita juga punya spiritualitas, relasi dengan Tuhan yang baik. Saudara-saudara, hari kenaikan Yesus hari ini, tema khotbah didasari dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Saya ingin berangkat dari satu ayat di Lukas 24 ini. Titik pijak pertama saya ada di ayat yang ke-52. Izinkan saya sekali lagi membacanya. Setelah Yesus naik ke sorga, ayat 52 mencatat, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi Yesus naik ke sorga, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara-saudara, bagian ini seharusnya mengherankan kita. Kalau saudara berpisah dengan orang yang saudara dan saya sangat kasihi, sangat dekat, maka perpisahan itu biasanya melahirkan duka cita. Perpisahan itu bikin hati jadi sedih. Tetapi saudara, perpisahan antara Yesus dengan murid-murid di sini itu justru menimbulkan sukacita. Mereka menyembah Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat, Alkitab bilang, dengan sangat bersukacita. Berarti saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga itu ada makna positif. Ada makna positif di balik peristiwa teologis ini. Mengapa murid-murid bersuka cita? Kenaikan itu, perpisahan itu justru hal yang positif, bukan hal yang negatif. Lebih baik Yesus naik ke surga daripada dia stay di dunia ini. Mengapa? Saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan satu buah pernyataan teologis dari John Piper untuk menjelaskan makna kenaikan Yesus Kristus. John Piper mengatakan, saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak pernah ada hari penahbisan atau pemahkotaan seperti hari kenaikan Yesus Kristus. Jika para malaikat bersukacita karena satu orang berdosa bertobat, maka sukacita itu menjadi penuh tatkala anak Allah pulang ke rumahnya oleh darahnya. Yang oleh darahnya semua orang yang bertobat mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak ada hari yang lebih indah daripada hari pemahkotaan Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya di sini pakai istilah coronation, crown. Jadi ketika Yesus pulang ke sorga, Allah memahkotai dia dengan hormat kemuliaan, atau kadang-kadang diterjemahkan penahbisan, seperti ibadah penahbisan yang mulia buat yang bersangkutan. Saudara, John Piper berkata, jika para malaikat itu bersukacita karena satu orang berdosa pulang ke rumah Bapa, satu orang berdosa bertobat, maka para malaikat, menurut John Piper, sorga juga pasti bersorak-sorai menyambut satu person yang mengakibatkan sukacita-sukacita itu. Saudara, Yesus naik ke sorga. Kita tahu bersama di pengakuan iman rasuli, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk. Itu berarti mission accomplished.
misi Allah di tengah dunia ini sudah selesai. Dan pekerjaan yang diselesaikan dengan baik itu memunculkan sukacita. Saudara-saudara, apa pekerjaan yang Yesus lakukan? Atau mungkin pertanyaannya, apa makna kenaikan Yesus Kristus yang krusial buat iman kita? Saudara, ada dua hal. Yang pertama, saya ingin membacakan 3 buah ayat dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14 yang buat saya krusial dalam kenaikan Yesus Kristus ini. Ibrani 10, 11 sampai 14. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, Yesus Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, kenaikan Yesus ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya karya keselamatan menjadi genap di dalam diri Yesus. Kalau zaman perjanjian lama, ini ayatnya jelas sekali saudara. Zaman perjanjian lama mereka berulang-ulang mengorbankan korban yang sama. Kasih korban lagi, berbuat dosa, kasih korban lagi. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga satu kali menunjukkan karya korbannya, sacrifice-nya di Jumat Agung yang lalu, itu cukup untuk keselamatan saudara dan saya. Saudara dan saya gak perlu lagi melakukan, bukan berarti tidak berbuat baik saudara, tapi perbuatan baik kita tidak memiliki andil untuk dapat menyelamatkan kita, tidak. Karya keselamatan Yesus itu disahkan, dilegitimasi melalui kenaikan Yesus ke sorga. Bagi saya ini jelas sekali. Yang kedua, saudara-saudara, makna kenaikan Yesus itu dari Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Efesus 1 ayat 20 sampai 23 saya akan membacakan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus adalah Raja yang berkuasa dan memerintah di dunia ini. Semua pemerintah-pemerintah, semua penguasa-penguasa udara tunduk di bawah kakinya. Jelas sekali. Bapak Ibu tentu ingat satu buah ayat yang saya juga suka sekali kalau merenungkan bagian ini, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11, Yesus itu adalah Allah. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Saudara, tindakan turun itu saja sudah cukup rendah hati. Dia menanggalkan semua atribut keilahiannya. Dia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Bisa bleeding, bisa berdarah. Dan bukan hanya dia sama dengan kita. Filipi 2, 5 sampai 11 mencatat dia makin turun menukik ke bawah. Dia mati dengan cara yang di mata manusia pada zaman itu terkutuk di atas kayu salib. Dia mati. Oleh sebab itu, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan semua lidah, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara bisa bayangkan satu dunia ini mengatakan Yesus adalah Tuhan. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Korea. Satu dunia ini melihat coronation, pemahkotaan Yesus sebagai Raja. Dia turun
Alkitab bilang kan dia naik dan dia akan turun dengan cara yang sama, dengan kemuliaan yang sama. Saudara-saudara, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga itu menunjukkan bahwa dia adalah raja. Dia berotoritas. Kita tidak. Saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah untuk merefleksikan makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga ini. Saudara nanti bisa lihat di layar saudara. Saya mau menceritakan seorang bernama Jack Whittaker. Ini kejadiannya tahun 2002. Kira-kira kurang lebih 18 tahun yang lampau. Saudara, Jack Whittaker ini tinggal di West Virginia, Amerika Serikat. Jack Whittaker ini adalah seorang kakek-kakek. Dia orang Kristen. Dia sudah punya usaha yang penghasilannya cukup baik. Saudara bisa lihat foto yang ditampilkan itu Jack Whittaker bersama dengan istrinya. Sudah oma-oma. Dan Jack Whittaker juga memiliki seorang cucu kesayangan. Cucu perempuan kesayangannya yang gambarnya saudara bisa lihat. Foto ini diambil dari Washington Post yang sampai hari ini pun saudara masih bisa akses. Saudara-saudara, ceritanya pada 27 Desember 2002. 27 Desember 2002, Jack Whittaker itu beli lotre. Biasa di Amerika, lotre itu biasa di Amerika, saudara. Dan jarang sekali ada yang menang. Tetapi sekalinya ada yang menang, menangnya itu besar sekali. Dan Jack Whittaker ini memenangkan lotre, namanya Powerball. Itu nilainya 314,9 juta dolar. 314,9 juta dolar tahun 2002. Kalau saya konversi ke rupiah hari ini, waktu saya bikin khotbah ini kira-kira 15 ribuan, itu 4,7 triliun rupiah. 4,7 triliun. Besar sekali. Saudara-saudara, sejak 27 Desember 2002 sampai September 2007, Desember 2002 sampai September 2007, kira-kira 5 tahun, hidupnya dipenuhi dengan pesta pora. Hidup dalam hedonisme. Pesta, senang-senang. Banyak orang ngaku-ngaku family. Saya kerabatmu loh dari sini. Banyak orang mendekati Jack Whittaker. Dan Jack Whittaker sendiri menggunakan uang 314 juta itu juga untuk foya-foya. Saya memberikan beberapa informasi di sini dari Washington Post. Dia hidup dalam kekerasan. Dia mabuk-mabukan, pelecehan seksual, ditilang karena ngebut. 460 pelanggaran hukum pidana selama 5 tahun. Lalu istrinya menceraikan dia. Dan peristiwa yang paling membuatnya terpukul adalah September 2007. Cucu yang paling dicintai itu meninggal dunia karena overdosis. Saudara dan saya bisa tebak orang kaya seperti ini, OD, uangnya dari mana? Alur arus uang itu saudara bisa membayangkan dari mana uang. Dan Jack Whittaker mengatakan kalimat, jika ada yang bisa mengembalikan cucu saya hidup lagi, saya akan kembalikan 314,9 juta dolar. Kalau ada yang bisa, saya akan kembalikan. Saudara, kalau misalnya saudara dapat 314,9 juta dolar, 4,7 triliun, saudara mau ngapain? Kalau saudara dapat 4,7 T hari ini, lagi COVID-19, orang lagi susah, saudara mau ngapain? Saudara-saudara membaca cerita seperti ini, saya berefleksi, kok kayaknya Tuhan itu gak mau kita itu happy.
hidup dalam kebebasan seksual, hidup dalam alkohol, hidup dalam hedonisme. Kan ini happy sekali, ini sangat human gitu. Semua orang senang melakukan hal-hal seperti ini. Dimanjakan dengan kemewahan. Kayaknya Tuhan itu nggak seneng sih lihat aku itu happy. Kayaknya kesenangan saya sama kesenangan Tuhan itu seperti dua alam yang berbeda gitu. Pokoknya kalau Tuhan happy, saya jijik. Kalau saya happy, happiness saya itu kejijikan buat Tuhan. Kok gitu sih Tuhan itu? Saudara-saudara, ketika menggumuli bagian ini, saya ada banyak hal saudara yang saya gumul. Ketika saya menggumuli bagian ini, saya ingat John Piper. Sebetulnya ceritanya saya lagi dengar YouTube, saudara. Biasa kalau Anda dengar YouTube, hari ini ketika saya persiapan khotbah itu ada iklan awesome screen, awesome camera, long battery life. Itu diulang-ulang ya, iklan dari satu gadget. Tapi waktu itu saudara, ketika persiapan khotbah ini saya dengar YouTube, tiba-tiba ada suara dari John Piper. Waduh, suaranya itu buat saya khas sekali sampai saya bisa yakin ini Piper yang ngomong. Dan Piper itu mengatakan, saudara, saya orang yang cukup diberkati oleh Desiring God, pelayanan digital John Piper dan kawan-kawan di Bethlehem Church di Amerika Serikat. Saudara, John Piper mengatakan kalimat yang penting sekali, visi misi dia kalau saudara mengikuti dia. John Piper berkata, Allah paling dimuliakan ketika kita paling dipuaskan di dalam dia. Allah itu paling dimuliakan ketika kita paling dipuaskan di dalam dia. Saudara, bagi saya ini sesuatu yang menjawab ya, sesuatu yang penting yang menjawab pertanyaan tadi. Kok kayaknya Allah gak senang ya lihat saya happy? Saudara, bagaimana mungkin Allah tidak ingin saudara dan saya happy? Allah ingin. Allah ingin saudara dan saya menikmati hidup ini. Kalau sampai ada konflik antara kehendak saya dengan kehendak Tuhan, kesimpulannya adalah kita menginginkan hal yang salah. Allah itu ingin kita menginginkan hal yang benar. Allah itu paling mulia. Saudara ingat ya tema kita, kenaikan Yesus. Yesus itu raja, dimuliakan, dihormati. Allah itu paling terhormat, paling mulia ketika kita itu paling puas di dalam dia. Kalau saudara dan saya, saudara, gini aja, kita tanya diri kita, apa yang bikin kita puas? Kalau jawabannya bukan Tuhan, jangan-jangan kita tidak memuliakan Allah. Saudara-saudara, mari kita ubah keinginan-keinginan kita. Mari kita coba merefleksikan diri kita. Masa sih Tuhan gak ingin kita happy? Masa sih Tuhan gak ingin kita menikmati hidup ini? Saudara, Tuhan ingin kita menikmati hidup ini dengan kekudusan, dengan caranya dia. Allah paling dimuliakan. Dia raja, saudara yang mulia. Dia terhormat. Allah paling dimuliakan ketika saudara dan saya paling puas di dalam dia. Cek keinginan-keinginan hati kita. Cek keinginan-keinginan hati kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir, refleksi saya terhadap peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya membaca satu blogspot seorang pendeta yang cukup menarik buat saya. Di situ dia menceritakan tentang film Aladdin. Saya sendiri nggak nonton film Aladdin. Kalau saudara nonton film Aladdin, ada orang namanya Jafar. Jafar itu seperti tangan kanannya Sultan, seperti orang di bawahnya. Maafkan saya kalau mungkin saya salah detailnya. Jafar ini orang yang selalu ingin merebut posisinya Sultan. Dia menganggap Sultan itu tidak begitu bagus kepemimpinannya. Dia selalu ingin, dia selalu berupaya untuk menjadi Sultan. Dan berulang kali Sultan itu berkata kepada Jafar, Jafar,
Remember your place. Ingat tempatmu itu ada di mana. Saya baca ini saya jadi ingat film Lion King. Remember who you are. Ingat saudara itu siapa. Saudara, kita itu bukan raja. Yesus adalah raja. Kenapa saya merefleksikan begini? Saudara, di tengah pandemi COVID-19, semua gereja termasuk kita, apalagi mungkin saya sebagai rohaniwan, didorong untuk berkhotbah secara digital, merenungkan firman Tuhan, disampaikan dalam platform Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Siapa sih saudara yang tidak ingin terkenal? Yang tidak ingin di-follow banyak orang? Yang statusnya, videonya di-likes oleh ratusan bahkan ribuan? Saudara, ketika saya juga mulai memperhatikan akhir-akhir ini pelayanan digital, saya juga mendapat likes, jempol, komentar dari orang-orang yang bukan Kristen, yang mengatakan saya diberkati. Orang-orang bukan Kristen yang like status Instagram saya, atau juga ada yang memberikan komentar, Yesus itu kan bukan Tuhan. Saudara-saudara, pelayanan digital punya dampak yang luar biasa sekali terhadap penginjilan, terhadap pemberitaan firman Tuhan. Saya mengakui itu. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara di hari kenaikan Yesus Kristus ini, di tengah-tengah begitu masifnya pelayanan digital yang kita lakukan, mari kita sejenak mengingat bahwa Yesus adalah Raja, kita bukan. Saya tidak anti kita belajar dari gereja lain untuk mengembangkan pelayanan. Tapi saya mengajak kita untuk berefleksi dan merenungkan bahwa Dia adalah Raja, kita bukan. Jaga hati kita Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan satu buah ayat dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 44. Saya ingin membacakan buat kita. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Bapak Ibu Saudara, saya mohon menyimak. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Bagaimana kamu percaya kepada aku kalau kamu mencari hormat satu dari yang lain? Iman kepada Yesus Kristus tidak pernah bareng dengan kemuliaan dunia. Kalau saudara mau kemuliaan Allah, saudara mau memuliakan Allah, saudara harus menghormati Dia dan mencari hormat dari Dia saja, karena yang terhormat cuman Dia saja. Semoga perenungan hari kenaikan Yesus Kristus ini memberkati kita. Dia adalah Raja, kita bukan. Tuhan memberkati. Seluruh jemaat di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami yang senantiasa bergumul untuk memuliakan Engkau, ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Raja, tapi seringkali kami bertindak seolah-olah kami adalah Raja. Kami menghimpun pujian, hormat, kemuliaan buat diri kami, bukan buat Engkau. Tuhan, terimalah doa kami jemaat-Mu di saat hening barusan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami rendah hati dan hidup betul-betul sesuai dengan posisi kami sebagai hamba, sebagai umat. Kami berdoa buat setiap orang yang sudah mendengar firman dan beribadah pada hari ini, Tuhan yang terus mengubah hati, karakter, intelektualitas kami, supaya semakin kami berelasi dengan dalam di dalam Tuhan, semakin sifat karakter kami diubahkan. Kami mohon kepadamu ya Allah Roh Kudus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Kau sembuhkan. Berkati kalau ada masalah di dalam rumah tangga, Engkau yang memulihkan. Dan berbagai macam pergumulan yang ada ya Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa dari setiap rumah tangga, setiap pribadi. Kami mau bersandar penuh hanya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, pulihkan Indonesia, pulihkan berbagai negara di dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, saat ini kami tidak punya tempat bersandar yang lain kecuali Engkau. Kiranya Engkau memberkati supaya wabah COVID-19 boleh cepat berhenti. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dengarlah seruan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang aku mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. satu hal tanamkan di hati, Bintang semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang aku mulia. Saatnya kan tiba nanti. kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba waktunya kita memasuki pelayan persembahan. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita. Sampai pada hari ini, kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan tulus, dengan ikhlas, karena dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6 dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dalam kesempatan ini dapat memberikan persembahan syukur dengan mengirimkan persembahan melalui transfer bank atau scan kris. Cara lain adalah dengan memasukkan ke amplop, lalu mengumpulkan di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja. Nanti pada saat kita kembali beribadah di gedung gereja. Silahkan Anda memilih cara yang bagaimana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita dan kita memuji Tuhan dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu kepada kami. Di tengah krisis pada saat ini, Tuhan telah memberikan waktu untuk kami boleh beribadah, dan kami bersyukur Tuhan pun masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar memberikan apa yang telah Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus, mohon Tuhan berkati persembahan syukur ini, sucikan dan kuduskan. Berkati para majelis dan aktivis yang mengelola, sehingga persembahan ini akan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami minta dan bawakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ibadah akan berakhir. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kita memuji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dipersilakan kepada jemaat untuk bersaat teduh.